jadi YouTube, makanya tambahannya wala tamutunna illa wa antum YouTuber. YouTuber. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu kembali dengan Dosen Galau TV. Hari ini di channel saya yang baik hatinya netizen, saya akan menghadirkan seorang ustadz. Ini seorang ustadz, seorang pendai, seorang dosen, seorang entrepreneur juga gitu kan, sangat luar biasa. Inilah saya manggilnya Bang Zen. Apa kabar Bang Zen? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas hari ini? Hari ini seperti biasa masih lockdown. Oh, masih lockdown. Oke, sebelum kita mulai perkenalkan diri dulu biar netizen yang baik hatinya tahu nih siapa sih sebenarnya Bang Zen ini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya MZ ya. Muhammad Zen. Oh, Muhammad Zen. Bukan Maher Zen, bukan ya. Maher Zen. Kalau Maher Zen penyanyi. Penyanyi. Ini Insya Allah. Insya Allah. Gitu ya. Oke. Lahir saya di BSD. BSD itu bukan Bumi Serpong Damai tapi Bekasi Sonoan Dikit. Oh, Bekasi Sonoan Dikit. Kayak gitu. Kecil besar di Bekasi. Kecil di Bekasi. Saya lahir 12 Januari 78. Kayak tuan Kang Arul. Saya lahir 86 deh. Oh, gitu ya. Ya, saya 78. Jadi usia baru 24. Usia. Oh, jangan. Wah, hoax tuh. Hoax. Baru 24 gitu. SD, SMP, SMA di Bekasi. Saya di Bekasi. Jadi dari TK ya kan, dulu namanya Tamhidi. TK, MI, MTS sampai Alia itu di Sulam Istiqomah. Sulis namanya. Itu sekolah swasta. Sekolah swasta kategori pesantren, kategori gitu. Kategorinya pesantren gitu kan. Kemudian S1-nya? S1 di UIN. S1, S2, S3 di UIN juga. Semuanya di UIN. Iya, makanya kategori istiqomah. Istiqomah artinya lurus. Iya. Tapi kalau Kang Aur artinya lain istiqomah. Apa itu? Istri 3 dikontakin dulu. Waduh. Berat ini. Kameramen nanti di-cut ya, Iya. Bahaya nanti. Nah, itu istiqomahnya. Nah, saat ini profesi dosen. Ya, saya kebetulan dosen pertama di UIN Jakarta. Oh, UIN Jakarta. Terus di Pasca Sarjana Trisakti. Pasca Sarjana Trisakti. Kalau sebelumnya ngajar banyak di kampus-kampus. Oh, di kampus-kampus banyak. Ya, diantaranya Perbanas, Sebi, terus Gigi. Oh, itu kan kampus-kampus yang ada ekonominya ya? Iya, ekonomi Islam. Oh, jadi memang Bang Zen itu konsentrasi ekonomi Islam. Jadi S2 ekonomi Islam, S3 ekonomi Islam, termasuk S1 manajemen dakwah, skripsi juga tentang ekonomi Islam. Ini kenapa nih pertanyaan paling penting? Kok konsentrasi ngambil ekonomi Islam? Ya, pertama memang ekonomi Islam itu sangat penting. Oke. Nah, ekonomi Islam itu yang sangat ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kan bicara tentang konsumsi, produksi, ya, distribusi. Betul. Artinya tidak ada terlepas dari kebutuhan manusia. Betul. Nah, biar berkah maka harus ada Islamnya. Wah, luar biasa. Biar Mbak Roka. Nah, itu dia. Barokah, Mbak Roka mah yang lain. Susah nih kalau ngomong sama Bang Zen nih, ngerempet mulu. Ya. Kemudian jadi dosen itu tahun? Saya jadi dosen itu baru saya. Baru tahun 2001. Oh, 2001. Jadi udah lumayan. 2001 sekarang 2020. 2020. Wah, sangat luar biasa. Jadi yang menarik Kang Arul, saya baru lulus 2001 tapi suruh ngajar mahasiswa sekitar 8 Kang Arul. Wah, itu luar biasa itu. Sangat luar biasa. Dan itu pun bukan ngajar sendiri tapi bukan pakai tim tapi sendiri. Tapi sendirian. Udah dosen mandiri berarti ya. Mandi sendiri memang. Mandi sendiri. Tapi yang saya tahu gitu kan dulu kan pernah kerja ini ya di warnet. Nah, gitu iya. Kan, di koperasi. Betul. Ya. Saya dulu pernah diamanai ya ngelola salah satu usaha ya kan. Warnet. Bahkan jadi direkturnya di situ. Direktur warnet. Nggak punya karyawan.
jadi warnet itu yang terbayang oleh orang cuma warnet aja, tapi Ah. saya ada multivarian. Apa itu? Ada bisnis cetak, ada bisnis-bisnis yang lainnya. Oke. Termasuk juga dalam bidang training-training. Oh, training. Dan seterusnya itu yang Training di bidang dalam bidang ekonomi Islam. ekonomi Islam. Nah, Oh, berarti termasuk- memang waktu kuliah itu memang konsentrasinya udah Ekonomi Islam. Karena manajemen dakwah juga konsentrasinya di ekonomi Islam. Oh, ekonomi Islam. Begitu Wah, luar ceritanya. biasa. Jadi memang istiqomah. Istiqomah. Sampai aktivitas juga di ekonomi Islam. Nah, netizen yang baik hatinya, yang saya tahu Bang Zen ini selain menjadi dosen, dia juga adalah penceramah, pendakwah, dai. Bahkan Bang Zen ini masuk ke dalam komunitas asosiasi Ada dakwah, ya? asosiasi dakwah. Apa? Saya kebetulan jadi wakil ketua namanya Asosiasi Dai Daya Indonesia. Asosiasi Dai Dai Daya Indonesia. Oke. Jadi wakil ketua asosiasi. Kalau yang pendiriannya saya masuk ketua. Kalau sekarang jadi wakil ketua. Wajib ketua. Nah, begitu. Apa sih pentingnya asosiasi? Asosiasi Dai itu dai yang sangat penting adalah kita sharing pengalaman, sharing sinergi dalam jadwal. Ya. Termasuk juga saya masuk dalam kategori dai ambasador dompet duafa. Oke. Nah, ini yang dikirim. Ya. Ini rahasia nanti rahasia. Ya. Ini Bang Zen nih dari dai ini udah pernah ke luar negeri. Alhamdulillah berkah. Pernah selfie di depan tower Apple. Menara Eiffel. Menara Eiffel. Tower listrik. Kalau di bilang adanya tower listrik gitu. Tower listrik. Tower listrik gitu ya. Dan kincir angin. Kincir angin Belanda. Iya, Belanda. Terus setelah itu dari situ? Nah, kalau tahun lalu kan 2 negara, Prancis dan Belanda. Kalau sekarang justru walaupun lockdown, tetap saya ceramah di beberapa Online. 5 negara online. Online 5 negara. Di antaranya ada di Yunani, kemudian Australia, Jepang, kemudian Prancis dengan Spanyol. Prancis dengan Spanyol. Itu online. Sampai sekarang kemarin juga ada kajian Prancis juga. Oke. Nah, nih pertanyaan penting yang tadi belum dijawab. Siap. Pentingnya asosiasi, perkumpulan, komunitas bagi dai itu seperti apa sih? Ya tadi gampangnya bahwa sebetulnya asosiasi itu memberikan gambar kan. Yang pertama ada kata kuncinya yadri annahu la yadri. Ya, jadi maksudnya harus dicatat nih. Tempat duduknya harus benar dulu nih. Nah, ini menggambarkan bahwa semua dai itu kadang-kadang dia tahu, tapi ada juga yang boleh jadi dia sebetulnya ada yang sesuatu kekurangan atau kelebihan yang dia nggak tahu, sehingga dengan sharing dengan teman-teman sehingga bisa belajar. Ada tambah ilmu. Ada tambahan ilmu, yaitu sharing ilmu, sharing pengalaman, dan yang sangat pentinglah silaturahim tajidur rizki. Dengan nambah silaturahim nambah rezeki. Ya. Termasuk juga silaturahim, ini saya silaturahim dengan dosen gaul, ya tambah rezeki min haitsu la yahtasib. Artinya apaan tuh? Saya nggak paham. Siap. Oke, itu netizen yang baik hatinya ya. Ilmu itu jangan disimpan. Betul. Ya, harus dibagiin biar menambah silaturahmi. Betul. Karena ilmu dibagiin nggak akan berkurang. Duit dibagiin berkurang. Walaupun berkurang juga, tapi gitu kan? kalau dalam Islam tapi berkah. namanya al-berkah. Oh, berkah. Jadi iya. nama berkah itu artinya ziyadatul khair. Oke. Nambah kebaikan. Nambah kebaikan. Tapi kalau duitnya diberikan ke orang-orang yang berhak membutuhkan. ke jalan yang baik. Siap. Oke. Kalau dikeluarin di meja judi mah itu lain ceritanya. Gitu kan? Ini kalau ngomong sama Ustadz di host kayak gini. Sangat luar biasa netizen yang baik hatinya. Nih gue mau nanya nih, Bang Zen ini sebenarnya dia berceramah itu juga dinaikin di YouTube loh. Alhamdulillah. Ya. Apa nama YouTube-nya? YouTube saya Muhammad Zen. Muhammad Zen. Ya, Jadi Muhammad Zen ya. Jadi nah, ketik aja Muhammad Zen pasti yang keluar Mahir Zen. Itu bukan dia, itu bukan dia. Bukan. Nggak ada hubungan saudara kan? Nggak ada saudara. Jadi naik ke YouTube, kemudian berceramah juga keliling-keliling, banyak undangannya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan penting, boleh nggak saya nanya seperti ini? Siap. Melihat nggak Bang Zen ini fenomena Ustadz jadi-jadian? Oke. Nah, Ustadz jadi-jadian tuh kan, yang penting public speakingnya bagus, kadang-kadang baca Qurannya juga nggak bagus, hadisnya juga salah-salah gitu kan. Ini fenomenanya seperti apa? Baik, ini memang akhirnya tantangan bagi seorang dai. Oke, tantangan. Ya, dai sebetulnya tadi yang diharapkan adalah dia paham tadi mengetahui
dalam public speakingnya, ilmunya, tapi juga tentang materi, konten, mada. Materi ini ya tadi kalau bicara tentang agamaan, bicara tentang agama. Nah, yang kita lihat ada beberapa kasus, beberapa ustadz, dia menyampaikan sebetulnya dia tidak paham. Nah kan akhirnya menyampaikan berbeda. Kalau mata pelajaran yang lain jadi gampang. Tapi kalau ini kan butuh ada ilmu khusus, ilmu tajwid, ilmu yang lainnya dalam ilmu bahasa Arab, nahwu dan sebagainya, sehingga banyak yang kecengklak bahasanya. Apa nih kecengklak? Kecengklak apa jatuh? Nah, gitu. Iya jatuh. Jadi akhirnya bermasalah, ya kan banyak yang mengkritik dan seterusnya. Jadi artinya untuk menyampaikan siapapun boleh, ya kan? Termasuk mohon maaf orang yang gila pun tanda petik ada mauizahnya yang boleh jadi dia lebih baik. Ya kan, khudma sofa wada makadaro, ambil yang bersih, tinggalkan yang kotor. Artinya boleh jadi kebenaran itu ada yang disampaikan bukan orang ustadz. Nah gitu artinya. Dakwah itu boleh jadi siapapun sebetulnya berdakwah. Kalau secara bukan secara syariahnya lah ya. Jadi begitu. Unzur makola wala tanzur mankola. Jadi lihat apa yang diomongin, bukan lihat siapa aja. Kayaknya gue cocok jadi ustadz. Kayaknya profesi jadi ustadz Kang Arul nih. Luar biasa netizen yang baik hatinya. Ini ngobrolnya semakin seru nih. Terus melihat ini nih, fenomena di media sosial kan, YouTube banyak. Siapapun bisa jadi ustadz, siapapun bisa menyampaikan ceramah-ceramah agama. Tapi kan memang perlu pengetahuan ya. Kira-kira bagi Bang Zen itu untuk menjadi seorang pendai, basic ilmu selain ilmu agama tadi gitu kan, yang diperlukan apa sih? Sebetulnya yang sangat penting bagi seorang dai adalah pertama aliman bidinihi. Ilmu agama minimal ya dia memahami secara sederhana. Kemudian aliman bi asrihi. Aliman bi asrihi itu harus mengetahui tentang ilmu kontemporer. Kalau dia menguasai dengan medsos, artinya walaupun tidak paham tentang ilmu agama tadi, dia akan bisa menguasai tadi subscribe-nya yang panjang dan sebagainya. Karena kenapa? Aliman jasri. Dia mengetahui tentang ilmu-ilmu yang lagi berkembang, tentang IT-nya, tentang bagaimana meningkatkan marketing dan sebagainya, ya kan? Itu kan artinya memang sangat penting ada aliman bidinihi, ya kan? Ada aliman biasrihi. Nah, ilmu yang kontemporer yang tadi dalam bidang tadi IT. Nah, sebetulnya yang sangat penting lah nafi'an li ummati. Seorang yang dai yang paling baik adalah bukan hanya menyampaikan tapi bermanfaat. Bahkan ada hal yang menarik, bukan hanya dia berbicara tapi dia mencontohkan. Betul. Ini yang penting nih. Ini yang penting nih. Gampang ngomong, tidak mencontohkan, tinggal mencontohkan. Jadi itu loh netizen yang baik hatinya, menjadi seorang dai itu tidak sekadar hafal ayat, hafal hadis, bisa ngaji, tapi juga harus menguasai ilmu-ilmu kontemporer. Apalagi di era media sosial, era digital gitu kan, mesti tahu tuh. Harus tahu. Kan kita melihat murid itu mat'u itu kan beragam jenis, audiennya beragam jenis. Sudah main di media sosial, sudah main di TikTok, sudah main di Like segala macam. Perlu nggak sih bagi Bang Zen itu seorang dai itu main TikTok gitu? Ya bisa-bisa saja. Ya, main Like. Artinya kan begini, ada dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, ya kan? Ketika berdakwah kan waktu itu kontennya apa? Bahwa masyarakat di situ ya senengnya hiburannya apa? Wayang. Betul. Ya kan? Maka wayang itu tidak dirubah. Jadi penetrasinya, kontennya masuk ke dalam wayang, cerita wayang itu. Kisah itu yang dilakukan. Nah, akhirnya termasuk juga akulturasi, ya kan? Gopuro asalnya kan, ampunan dan sebagainya. Gopuro ampunan. Baru tahu. Sahadatain, ya kan? Artinya sekaten, kan? Kata sahadatain, bersahadat. Beda dengan sahadatain mahabbatain. India. Wah, gua kalau ngomong sama Bang Zen itu pasti ketawamu emang luar biasa. Bang Zen itu memberikan energi positif yang sangat luar biasa lah buat netizen yang baik hatinya. Jadi seperti itu ya. Jadi penetrasi perlu, ini teknologi jangan juga dimusuhi, kita juga harus masuk ke dalam. Iya, kayak contohnya ketika orang mencerca YouTube, ya kan, bahwa ada sisi negatif, tapi apa yang
bisa kita lihat. Kita lakukan. Ya kan? Bisa lihat. Bahwa ternyata ada sisi positif dengan ada YouTube, muncullah ustadz-ustadz YouTube seperti siapa? Ustadz Abdul Somad, Ya, Adi Hidayat. betul. Munculnya dari mana? YouTube. YouTube, betul. Nah, itu dia tadi, bukan melalui televisi, ya kan? Betul. Nah, betul, ini yang bisa kita lihat ya. Kita harus tadi aliman biasri. Aliman biasri itu ilmu yang lagi dengan tren, teknologi yang lagi dibutuhkan masyarakat, ya itu kita hadir. Masuk ke sana. Masuk ke dalam sana. Daripada kita cuma ngomel-ngomel, netizen yang baik hatinya, ngapain sih YouTube itu? Jangan-jangan nanti orang yang nggak punya ilmunya pura-pura jadi ustadz di YouTube kan? Iya, betul. Makanya perlu masuk. Makanya ada yang menarik. Dulu ketika saya menyantren di Profesor Khalil Mustafa Yakub almarhum, nah beliau menyatakan bagi santri dipesan, santri yang paling baik adalah dia bermanfaat bukan hanya dia sebagai muslim saja, tapi menjadi penulis. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Nah, Kang Arul kan nulis ratusan, ribuan kayaknya. Ya kan? Ribuan juta tulisan. Beli dong buku terbaru saya. Alhamdulillah saya dapat gratis ya. Nah, ada yang menarik tuh. Jangan kamu meninggal dalam keadaan muslim saja, tapi harus bermanfaat dengan apa? Menulis. Tapi ada hal yang menarik. Kata guru saya, al-khattu yabqa zamanan ba'da sahibi wa katibul khatti madfunun. Tulisan itu akan kekal sepanjang masa. Sementara penulisnya meninggal dunia. Nah, kita tidak akan mengenal sosok Imam Al-Bukhari, Imam Ghazali kalau tidak melalui karyanya. Tapi kalau sekarang, akhirnya bagi saya sendiri, bukan hanya belajar untuk menulis, tapi juga jadi YouTube. Makanya tambahannya, wala tamutunna illa wa antum YouTuber. Jadi YouTuber ini artinya apa? Ini hadis baru nih. Ini bukan hadis, bukan Quran, tapi apa namanya, kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Jadi intinya bahwa kita harus bermanfaat dengan konteks tadi. Aliman biasri. Ilmu yang lagi berjalan termasuk teknologi media cetak atau elektronik, IT lah, media sosial. Nah, itu yang perlu kita kuasai. Seperti halnya Kang Arul nih, dia bukan hanya dosen yang galau, tapi juga menguasai IT. Bisa beli tuh, alhamdulillah ratusan juta dibeli. Wah. Oke, netizen yang baik hatinya, kita udah semakin seru. Sekarang saya mau tanya yang jauh lebih pribadi. Siap. Bang Zen, kalau ada 3 kata yang menggambarkan diri seorang Bang Zen itu apa sih? Apa 3 kata ya? Kalau ganteng nggak mungkin. Kalau ngomong ganteng kameranya langsung rusak ya. Bagi saya adalah pertama belajar, lakukan dan lupakan. Belajar, lakukan dan lupakan. Itu yang sangat penting. Itu menggambarkan diri Bang Zen. Artinya berarti kenapa harus belajar? Baik kita dosen, dai, itu tetap belajar juga. Iya betul ya. Karena nanti yang kita hadapi audiensnya itu justru ilmunya lebih hebat dari kita. Bisa jadi. Saya pernah mengalami yang kita hadapi profesor. Gitu. Yang kita hadapi kiai-kiai yang ternama. Nah, kalau kita menyatakan, kita menyampaikan materi dan materi itu sebetulnya mereka sudah menguasai dan kita harus melihatnya apa? Belajar itu kita lihat dimensi lain yang mereka tidak tahu. Maka dia akan minimal tadi menghormati kita. Nah, itu yang sangat penting, belajar. Kedua, tadi apa tadi? Lakukan. Nah, lakukan ini yang sangat penting tadi. Kita harus lakukan. Fasholli li rabbika, ya kan? Nah, kita sholat the action juga maksudnya kan? Betul. Nah, termasuk juga di dalam surah As-Sams, termasuk dalam surah Al-A'la, orang yang sukses itu yang action. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Nah, fasholla ini sholat bisa diterjemahkan action. Lakukan. Makanya saya pernah baca tulisan yang menarik, kalau orang ingin sukses ada rahasia 1001 kesuksesan. Apa rahasianya? Yang pertama, lakukan. Yang kedua, harus dicatat nih, yang benar. Yang kedua, lakukan. Yang ketiga, lakukan lagi. Sampai 1001 lakukan. Iya, betul. Jangan no action, talk only. Itu NATO. Nah, tapi yang sangat penting tadi lakukan. Jadi itu doing, ya kan? Nah, yang ketiga tadi lupakan. Nah, lupakan artinya boleh jadi kadang-kadang kita sudah melakukan kesuksesan. Betul. Dalam bidang apa saja, baik dakwah, ceramah, entrepreneur, bisnis, karir, kurir dan lain lagi. Betul. Ya kan? Tapi kadang-kadang kalau kita ingin lihat tidak melupakan, itu kadang lupa untuk senantiasa belajar. Dan senantiasa lupa untuk lakukan. Makanya kata salah satu motivator, lakukan dan lupakan. Itu yang sangat bijak kalau kita ingin belajar menjadi sesuatu. Sangat luar biasa netizen yang baik hatinya. Belajar, lakukan, lupakan. Jadi itu adalah 3 prinsip hidup seorang
Muhammad Zen. Asyik. Dai, praktisi yang juga YouTuber. Thank you Bang Zen sudah hadir di Dosen Galau TV. Ada pesan-pesan atau kalimat baik untuk netizen yang baik hati? Baik, bagi netizen yang saya hormati, saya terima kasih banyak bisa kunjung ke YouTube-nya Kang Arul. Ini luar biasa. Ini kata dalam hati saya kapan bisa jumpa. Wah, ini tiba-tiba Allah beri kesempatan luar biasa. Nah, kalau kita ingin sukses sebetulnya ada H2N. H2N. Terutama dalam menghadapi yang COVID-19 ini. Ya. H2N itu apa? H-nya hadapi. Yang kedua hayati dan yang ketiga nikmati. Iya, betul. Hadapi bagaimana? Ya kita ngikuti protokol kesehatan. Betul. Hadapi. Suka nggak suka ya harus kita hadapi. Betul. Termasuk kalau kita mau menulis juga kan? Iya. Ada kemalasan harus kita hadapi. Oh, harus hadapi itu. Kalau nggak jadi. Nggak bisa. Termasuk juga ketika ada kubangan air, kalau kita ingin bisa lewat, harus kita lewati, hadapi dulu. Lewati itu yang namanya hadapi. Yang kedua, hayati. Segala sesuatu kalau udah dihayati itu luar biasa. Iya. Bahwa kita adalah bagian dan kita akan bekerja, ini luar biasa hayati. Hayati artinya hidupku ya. Nah, makanya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini kan hidupku, matiku. Nah, hayati ini orang kalau udah menghayati nikmat. Iya. Apa saja ketika sebagai seorang dosen dia menghayati sebagai dosennya dengan ikhlas luar biasa. Hasilnya seperti Kang Arul ini. Iya, dosen yang kreatif dan ini termasuk dosen idola bagi mahasiswi. Kat. Yang ketiga nikmati. Nah, nikmati itu dalam bahasa Arab lezat. Lezat itu lezat. Lezat itu segala sesuatu kalau udah enak, nikmat, enjoy, ya kan baca itu kan? Itu nikmat. Ketika ngajar kita mungkin lagi hati gulana ya kan? Andi Lau tuh Andi Lau. Apa itu? Antara dilema dan galau. Andi Lau antara dilema dan galau. Itu kalau kita ikhlas tuh masalah lupakan dulu dan kita mengajar dengan keikhlasan. Itu yang kategori nikmat. Termasuk apa saja tuh nikmat. Oke, terima kasih Abang Zen. Luar biasa hari ini. Netizen yang baik hatinya, saya yakin Allah memandang kita hanyalah manusia biasa, tetapi Allah memberikan kita kemampuan untuk menjadi luar biasa, ya, berkreasi, berkreativitas, menebarkan energi positif karena kemampuan-kemampuan itu sudah diberikan sebenarnya kepada manusia. Tinggal bagaimana cara kita menggunakannya saja. Di Dosen Galau TV ini saya akan mengundang banyak teman-teman saya, sahabat, keluarga, kenalan, bahkan yang tidak saya kenal tapi bisa memberikan cerita yang sangat luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat luar biasa juga dari cerita tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Notifikasinya jangan dilupakan juga, komen, loncengnya ting-ting. Biar saya bisa berkreasi dan mengundang teman-teman saya yang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Dadah. Thank you, Bos. Siap.